Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Iskandar Manalu. Saya dari PS4F dengan NIM 0503232116. Kali ini saya akan membuat video untuk menjelaskan tentang materi yang berjudul isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan Islam. Selanjutnya, pengertian kontemporer ekonomi. Kontemporer itu memiliki dua makna. Yang pertama yaitu termasuk waktu yang sama, dan yang kedua waktu sekarang atau modern. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kontemporer adalah suatu yang terjadi atau pada masa kini. Di sisi lain, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti keluarga atau rumah tangga, yang berarti peraturan atau hukum, sehingga ekonomi dapat dipahami sebagai ilmu Islam yang mempelajari kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Oleh karena itu, jadi kontemporer ekonomi dapat diartikan sebagai kajian ilmu ekonomi yang menitik beratkan pada fenomena, teori, dan praktik ekonomi yang relevan dan terjadi pada masa kini, yang mencerminkan dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat saat ini. Selanjutnya, yang kedua, ada model dan metode pengentasan masalah pemburuan. Pemburuan dapat diartikan dengan seorang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha, kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kemudian, pembangunan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi suatu negara, terutama pada suatu negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, sehingga hasil dari pembangunan ini akan dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk melaksanakan pengentasan dan pelindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dalam undang-undang tersebut sudah diatur perlindungan hukum yang diatur seperti yang pertama itu ada perlindungan upah yang layak dan tepat waktu, yang kedua ada keselamatan kesehatan kerja, dan yang ketiga ada fasilitas kerja, yang keempat perlakuan yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selanjutnya ada upaya sistematis mengentaskan kemiskinan. Upaya pengangguran kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan sebagainya. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi versus pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Adapun pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam yaitu peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukrawi. Sedangkan pemerataan ekonomi itu yaitu suatu upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi warga negara yang memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan, dan papan seadil mungkin. Selanjutnya B. Keuangan Islam. Keuangan Islam senjata politik, sosial, dan ekonomi yang ampuh di dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam keuangan Islam. Yang pertama, larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kedua, ada menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Yang ketiga, ada mengeluarkan zakat dan hasil kegiatannya. Yang keempat adalah larangan menjalankan monopoli. Yang terakhir ada bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Selanjutnya ada karakter keuangan Islam. Yang pertama itu nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai dasar kepemilikan, yang ketiga itu keseimbangan, yang keempat nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan, ada juga nilai dasar kebebasan, ada nilai dasar keadilan. Baik, yang ketiga ada investasi asing. Dalam perspektif Islam itu merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor baik asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Baik, hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.